Mau masuk circle orang kaya, kamu nggak butuh uang, kamu cuma butuh ini. Namanya kita biasanya nggak mau diatur-atur gitu. Cara masuk circle orang sukses, tapi kita belum sukses, gimana kok? Oke, ini gue gimana gambar ya caranya? Coba ya, gue cari cara buat gambar. Gue pengen ilustrasin sesuatu. Oke, ini ketemu ya. Pakai ini. Oke, maaf kalau misalnya gambar gue jelek karena gue pakai mousepad. Tapi kira-kira ya, circle itu ada 2. Circle-circlean gak apa-apa ya. Oke. Nah, ini bayangin aja. Ini perfect circle. Ini NT. Ini tuh T. Jadi, circle itu tuh ada 2. Ada non-transactional sama ada transactional. Dan juga ada yang overlapping di sini. Ada circle-circle yang non-transactional. Misalnya kayak teman kuliah, atau nggak misalnya kayak keluarga gua, orang tua, ya kan, atau nggak teman-teman deket gua, teman-teman gereja. Itu teman-teman yang non-transactional. Mereka mau ngajakin gua ketemuan, cuman hi doang, update tentang kehidupan, ya kan, ngomongin tentang anak, itu bisa. Ya, mereka nggak butuh agenda. Itu adalah teman-teman yang dalam kategori non-transactional. Soalnya mereka udah jadi teman, gitu kan. Dan juga ada teman-teman yang masuk ke sini, intersection antara non-transactional dan transactional. Siapa teman-teman ini? Biasanya itu teman-teman yang kita punya kepentingan, tapi kita juga bisa ngobrol kalau misalnya kita tidak ada kepentingan. Misalnya kayak business partner gua. Atau kan misalnya kayak karyawan gua, gitu kan. Misalnya, kalau misalnya business partner, ya kan, waktu kita ketemuan, kita bisa ngobrolin tentang bisnis. Tapi sama business partner gue juga bisa pergi double date kemana gitu. Misalnya kita pergi ke Lombok bareng, kita pergi ke Jepang bareng gitu kan. Kita pergi kemana bareng gitu sama business partner. Itu bisa aja tanpa ada agenda, ya kan, non-transactional gitu. Dan juga bisa transactional waktu kita meeting. Tapi ada yang transactional. Nah, untuk orang-orang yang tidak dikenal, biasanya pasti masuk ke sini. Soalnya kalau misalnya ada orang baru yang kita tidak kenal, tiba-tiba, Leon, gue pengen jadi temen lu gitu. Ya, gue pasti punya prioritas kan. Gue punya prioritas teman-teman yang gue udah kenal, gue mau maintain relationship-nya, dan gue juga mau maintain relationship sama keluarga gue juga mau maintain relationship sama teman-teman dekat, teman-teman gereja gue. Ini udah masuk ke sini gitu. Jadi kalau misalnya ada orang baru yang kenalan, itu pasti masuknya ke transactional. Kepentingan kita bisa dipenuhi nggak? Jadi kalau misalnya ada orang yang mau kenalan sama orang yang jauh lebih sukses, itu biasanya lihat dari apa kontribusi lo. Lo bisa lakukan apa? Lo nggak butuh jadi lebih kaya. Lo nggak butuh jadi lebih pintar. Tapi yang lo butuh adalah lo memiliki sesuatu yang orang ini tidak memiliki dan orang ini membutuhkan. Misalnya, kalau misalnya orang yang udah sukses banget, konglo, tapi mereka pengen jagoin, mereka punya personal branding. Orang yang jago videografi, orang yang jago cara ramein di TikTok, orang yang jago ngelola Instagram, itu pasti si orang yang konglo ini mau kenalan gitu misalnya. Atau enggak misalnya orang yang konglo, tapi mereka punya ops itu berantakan. Orang yang dulu misalnya X dari BCG, X dari McKinsey, yang udah pernah berhasil mengimplementasi sebuah turnaround story, dia pasti pengen kenalan juga, pengen ketemuan juga. Tapi sifatnya itu jadinya transaksional. Mereka pengen ketemu gara-gara lu memiliki sebuah skill set yang tidak dimiliki sama orang ini. Ya, jadi kalau misalnya lu pengen ke circle, ya tergantung lu masuknya di mana. Kalau misalnya lu masuk ke non-transactional, lu ngajakin orang itu catch up, mau-mau juga. Ya, gue kalau misalnya ketemuan sama teman nggak pernah lihat background, dia nyetirnya apa, dia naik motor atau enggak, dia naik publik transportasi atau enggak, itu terserah gitu. Tapi gue anggap sebagai dia teman, ya kalau misalnya kita mau ngopi, ayo kita ngopi gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang transactional, ya gara-gara emang gue belum kenal, ya orang DM gue baru tertarik buat balas, atau contoh kayak gue punya video editor lah, kan video editor Overpost yang pertama, itu waktu pertama kali apply ke sini, itu dia ngirim CV. CV itu adalah dia itu dulu kerjanya pernah kerjain film-film Netflix, dia itu yang juga editornya The Raid yang tinju-tinjuan itu yang sampai masuk ke Hollywood. Waktu dia apply, gue telepon dia cuma buat bilang bahwa sorry, gue nggak bisa afford lo gitu. Nah, tapi orang ini tuh kerja di Overpost secara volunteer, gratis, ya, tanpa ada ekspektasi apa-apa. Ya, tanpa ada ekspektasi apa-apa, lalu begitu Overpost ternyata
bisa menghasilkan revenue, dia akhirnya meninggalkan dia punya studio ya awalnya ya. Jadi dia tinggalin dia punya studio buat iklan dan dia bergabung ke sini secara full time. Ya, tapi dia bisa bergabung dan dia bisa bergabung dengan gua ya mungkin di mata dia gue jauh di atas gitu ya. Itu gara-gara transaksional. Dia bisa memenuhi sesuatu yang gue nggak bisa. Tapi abis itu kita jadi teman gitu ya. Kita jadi teman dan ya sekarang kalau misalnya dia mau nanya tentang dia pengen bisnis apa gitu ya, gue jawab juga gitu. Udah nggak ada kepentingan lagi. Jadi itu yang penting adalah kalian harus meningkatkan skill dan kalian harus bisa mengoffer sesuatu yang orang ini tidak miliki. Cara manage Porto 2 juta USD agar terus berkembang ke 10 juta dolar dalam 10 tahun kok. Tolong dijawab. Wah, ini followernya di Instagram gue Sultan juga nih, udah punya Porto 30 miliar. Mantap, keren kalian. Sebenarnya kalau misalnya kita buat ngelihat ya, apakah dan gimana caranya kita bisa manage dari 2 juta dolar jadi 10 juta dolar, dan caranya itu kayak apa yang realistis, kita harus breakdown dulu nih. Kalau misalnya 2 jadi 10, itu IRR-nya per tahun itu berapa. Jadi kita tuh butuh, kalau misalnya kita lihat dari 2 ke 10 kan kesannya wah harus 500%. Tapi yang paling penting itu adalah angka compounding per